Pemirsa, di masa pandemi seperti saat ini, menjaga kesehatan tubuh terutama imun tubuh sangat perlu untuk dilakukan. Makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat cukup dan juga minum vitamin, ini juga sangat penting untuk dilakukan. Nah pemirsa, tahukah Anda jika selain vitamin, namun juga probiotik juga efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya seperti apa cara kerja probiotik ini bagi tubuh kita? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial kali ini membahas terkait dengan membangun sistem imun dengan probiotik. Anda bisa bergabung bersama kami di 031-561-3369. Sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur, ada apoteker G. Rekta Gesson atau Pak Rekta, selaku owner dari PT Agromitra Alimentare. Selamat siang, Selamat Pak siang, Rekta. Mbak Fatma. Dan juga Profesor Subianto Martosudarmo, selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Selamat siang, Prof. Subi. Selamat siang. Prof, ini di masa pandemi seperti saat ini, memang tubuh kita dituntut untuk selalu sehat dan juga imunnya terjaga begitu. Sebenarnya probiotik ini seperti apa kandungannya untuk kesehatan manusia nih? Bagusnya seperti apa ini, Prof? Ya. Jadi kalau kembali kita mengetahui bahwa probiotik adalah kuman baik, kuman baik yang diberikan dalam dosis tertentu, jumlah tertentu, akan memberikan efek kesehatan pada orang yang mengkonsumsinya. Itu definisinya. Ya. Jadi sangat penting. Kalau zaman sekarang pandemi ini berarti ini kita harus mempunyai imun sistem yang bagus. Sasarannya utamanya pada daerah pernapasan. Pandemi ya. Tapi kenapa kita melarinya kepada sistem imun di dalam mengkonsumsi? Berarti konsumsi diminum. Ya. Jadi kalau kita boleh sampaikan bahwa 85% sistem imun ya itu ada di usus. Ya, yang 15% ada di sistemik. Jadi kita bayangkan sekali bahwa di usus itu sangat banyak mempengaruhi atau mengendalikan sistem dalam tubuh. Nah, sistem dalam tubuh itu ternyata dikendalikan oleh kuman baik ini yang ada di usus. Maka kita wajib mengkonsumsi kuman-kuman baik ini. Ya, jadi itu akan kuman baik itu mengendalikan ya, menstimulasi, memodulasi, meregulasi sistem imun di dalam tubuh. Kalau itu baik, itu semuanya akan jadi baik. Ya. Kalau kondisi kurang bagus, ya, orang imun sistem tidak bagus, orang gampang sakit. Jadi sebelum ada pandemi, sejak dulu kita sudah sampaikan bahwa sistem imun dalam itu sangat baik untuk mencegah suatu penyakit. Lah kebetulan sekarang ini lagi pandemik begini, kemudian pandemi. Ya, jadi harus meningkatkan sistem imun tubuh. Kita sebenarnya sudah punya, tinggal kita bagaimana memberdayakan. Caranya banyak, orang vitamin dan lain-lain, tapi penting sekali pada kita sasarannya pada meningkatkan sistem melalui jelas mekanisme dengan konsumsi probiotik. Baik, saat ini yang beredar di masyarakat, kalau misalnya di masa pandemi ini, orang cenderung untuk membeli multivitamin untuk dikonsumsi, begitu, untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kenapa nih probiotik sangat penting selain multivitamin dan juga makanan bergizi ataupun tidur cukup gitu, Pak Rekta? Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Subianto tadi, bahwa keberadaan probiotik di dalam usus, ya, atau lebih tepatnya dikatakan mikrobiota, komunitas probiotik di dalam usus, dia akan menstimulasi produksi sel-sel imun, sel darah putih kita dari jaringan limfoid usus, ya, kemudian sekaligus juga komunitas probiotik ini, mikrobiota yang memodulasi, yang meregulasinya sampai seimbang, sehingga dengan respon imun yang seimbang, kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, bukan hanya penyakit infeksi seperti COVID-19, tapi juga penyakit-penyakit lain. Contohnya seperti apa ini, Pak? Contohnya orang yang respon imunnya rendah, low ya, itu adalah umumnya penyakit infeksi. Seperti kita kalau kecapean, kurang istirahat, kita akan mudah terkena flu atau diare. Kemudian orang yang kanker itu juga respon imunnya rendah. Tapi ada juga penyakit yang diakibatkan karena respon imun yang berlebihan. Contohnya yang paling sederhana adalah orang yang alergi. Yang lebih parah adalah orang yang leukemia, orang yang lupus, orang yang rematik, diabetes, dan lain sebagainya. Itu karena respon imunnya berlebihan. Nah, uniknya COVID-19 bukan hanya menyerang orang yang respon imunnya lemah, tapi juga orang yang respon imunnya berlebihan juga
menjadi sasaran dari COVID-19 ini. Bahkan kasus-kasus meninggal fatality lebih banyak karena orang yang respon imunnya berlebihan. Berarti probiotik ini untuk menyeimbangkan juga untuk imun yang rendah maupun yang imun yang tinggi itu juga bagus untuk dikonsumsi begitu. Dia bukan hanya menstimulasi diproduksinya sel imun, sel darah putih di jaringan limfoid usus, tapi sekaligus meregulasi, memodulasi sampai respon imunnya seimbang. Begitu. Berarti sangat baik untuk tubuh manusia begitu ya, untuk dikembangkan, untuk menyeimbangkan begitu. Sangat penting. Sangat penting. Karena 80% seperti dikatakan Prof. Subianto tadi, sel imun yang beredar di seluruh tubuh itu diproduksi di usus. Jadi sistem imun kita yang utama itu sesungguhnya ada di usus, Pak Fatma. Oke, saya ke Prof. Subi. Prof, Anda mengatakan bahwa merawat mikroba baik itu jauh lebih bermanfaat daripada mengusir atau menghancurkan mikroba jahat. Gitu. Apa ini esensinya begitu, Prof? Jadi kita kembali ke konsep yang dasar dalam usus. Usus itu tubuh manusia dihuni oleh 100 triliun kuman-kuman baik dan buruk, ya. Dan sel kita itu hanya 10 triliun, kita sepersepuluhnya. Kita hidup begini bagus, cantik, ganteng, sehat, itu hanya tinggal oleh 10 triliun sel. Nah, itu kalau di dalam usus itu ada kuman-kuman 85% yang baik, yang 15% itu tidak baik, terutama 1-5% yang paling betul tidak baik. Nah, itu kita tidak bisa membunuh dengan apapun, kita tidak bisa membunuh, menghilangkan dalam usus kita. Itu kuman baik yang jatuh tidak bisa dihilangkan. Jadi kita hidup berdampingan sekarang ini. Ya, sekarang kita memberikan suatu bahan-bahan probiotik ini supaya dalam tubuh, dalam usus kita dihuni oleh 85% untuk kuman baik, itu akan jalan normal, jadi ada keseimbangan. Jadi lebih baik untuk menjaga kuman yang baik daripada mengusir kuman yang jahat. Iya, itu akan teredam sendiri. Kita membunuh habisnya tidak akan bisa terlaksana. Tapi kalau kita meningkatkan jumlah kuman yang ini akan teredam sendiri, hidup berdampingan. Kalau misalnya orang jatuh sedikit ya tidak masalah, bisa ada orang jahat di dunia, nah, seperti konsep usus itu. Ya. Membangun sistem untuk pertahanan tubuh manusia agar siap menghadapi segala penyakit dan juga virus-virus yang ada di luar begitu. Ini cara kerjanya seperti apa agar probiotik ini bisa kerjanya maksimal di tubuh manusia? Ini nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Di tengah pandemi COVID-19, tidak semua profesi dapat dikerjakan dari rumah, seperti kami, jurnalis televisi. Sebagai pekerja pencari fakta, kami tak bisa tinggal di rumah. Menjaga kebersihan alat liputan menjadi prioritas kami untuk menjauhkan kami dari virus corona. Untuk itu, kami melakukan tindakan preventif untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Memastikan tak ada virus yang menyebar ketika kami kembali dari bekerja. Bagi Anda yang masih harus bekerja di kantor ataupun di lapangan, tetaplah jaga kesehatan. Rasakan aksi mereka dalam program sport Metro TV. Dipersembahkan oleh
Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial. Kali ini membahas terkait dengan membangun sistem imun dengan probiotik. Masih bersama apoteker G. Rekta Gesson selaku owner PT Agromitra Alimentare dan juga Profesor Subianto Martosudarmo selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jika tadi di segmen pertama kita sudah mengenal probiotik itu seperti apa, baiknya untuk tubuh seperti apa, karena 85% bakteri baik atau kuman baik itu ada di usus begitu. Nah, caranya untuk meningkatkan probiotik baik atau maksud kami kuman baik di dalam tubuh manusia itu seperti apa, Pak Rekta? Terima kasih, Mbak Fatma. Seperti yang dijelaskan Prof. Subi tadi, sangat penting ya fungsi probiotik. Lebih khususnya fungsi komunitas probiotik dalam usus mikrobiota. Dia mencerna makanan yang kita makan, dia melakukan detoksikasi sehingga kita nggak mengalami alergi. Dia juga meregulasi, mensimulasi terbentuknya sel imun sampai meregulasi respon imunnya sampai seimbang sehingga kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Tapi sayangnya komunitas probiotik mikrobiota ini sangat manja, Mbak Fatma. Dia mudah sekali terbunuh. Orang stres pun itu sudah membunuh sebagian mikroba dari mikrobiota yang ada di dalam usus. Apalagi kita tahu bahwa produk-produk makanan dari produksi pertanian maupun peternakan itu banyak yang mengandung residu pestisida atau antibiotik. Nah, kalau residu antibiotik atau pestisida itu termakan, itu juga akan membunuh mikroba dari mikrobiota di usus kita. Oleh karena itu penting sekali untuk merawat mikrobiota, merawat komunitas probiotik di dalam usus ini dengan cara kita rutin mengkonsumsi probiotik, produk probiotik seperti ProM1 ini. Ya, ProM1 adalah probiotik multistrain yang menguntungkan, yang baik ya, hidup dan aktif, yang selaras dengan alam. Kemudian apabila dikonsumsi, dia akan membentuk simbiosis dengan mikroba alami yang ada di usus, termasuk virus, untuk membentuk mikrobiota. Terbuat dari apa sehingga bisa menyeimbangkan dan melaraskan begitu di dalam tubuh manusia begitu, Pak, ProM1 ini? Seperti kita lihat pada label, isinya ada 7 strain mikroba atau probiotik dengan medianya. Medianya adalah tetes tebu, madu, dan lidah buaya. 7 strain probiotik ini sudah membentuk food cycle, Mbak Fatma, membentuk mikroekosistem, satu dengan yang lain saling bertukar makanan, tapi sekaligus juga melalui mekanisme pertukaran makanan itu terjadi mekanisme saling membatasi antar strain, sehingga masa simpannya jadi panjang, Pak Stella, bisa sampai 1 tahun. Kalau kita bandingkan dengan produk lain, probiotik cair ya, juga hidup, tapi hanya 1 strain atau beberapa strain masih dalam satu genus, sehingga masa simpannya nggak selama ProM1. Mungkin kalau ditaruh di suhu ruangan gitu hanya 10 sampai 2 minggu lah. Setelah itu dia akan mati, kemudian produknya akan basi atau busuk. Jadi lebih tahan lama dibandingkan dengan produk-produk probiotik lainnya, begitu ya? Saya ke Prof. Subi. Prof. Subi, ini penting nggak sih kita harus mengkonsumsi probiotik, padahal kan di dalam tubuh kita kan juga sudah ada 85%-nya itu sudah ada kuman-kuman yang baik, begitu. Seberapa penting kita harus menjaga dan juga mengkonsumsi di luar? Sangat penting, tiap hari. Tiap hari? Tiap hari, kita sudah punya. Sebab ini kalau tidak dikonsumsi terus lama-lama juga hilang nanti. Ya, dan yang dalam tubuh kita hilang? Iya, bisa hilang. Dipengaruhi juga oleh karena makanan tidak baik, banyak minyak, lemak, banyak karbohidrat, kurang olahraga, stres, semuanya akan mengacaukan semua. Ditambah pada musim pandemi begini, itu bisa mempengaruhi. Orang yang kena COVID ini terjadi kekacauan di mukosa ususnya, di mikrobiota di ususnya. Jadi perlu dikonsumsi tiap hari. Jadi ini penggunaannya luar biasa, mulai dari bayi ceprot lahir 10 hari sampai tua sudah bisa diproduksi, diberikan. Karena sistem imun pada bayi kan belum berkembang, itu distimulus tadi, dimodulasi, regulasi oleh pemberian probiotik ini. Jadi sangat, itu penggunaannya banyak. Sampai sistem imun dalam tubuh, dia juga akan mempengaruhi pencernaan, juga akan mempengaruhi
sistem imun di dalam paru-paru, dan juga yang paling penting untuk anak-anak perkembangan adalah sangat mempengaruhi perkembangan otaknya. Perkembangan otak juga? Iya, jadi Oke. dipengaruhi kuman-kuman baik, sangat mempengaruhi untuk perkembangan otaknya. Ini menarik bahwa selain meningkatkan daya tahan tubuh, tapi juga perkembangan otak, lalu juga fungsi-fungsi lain yang begitu luar biasa, ini sangat penting dibutuhkan oleh setiap masyarakat begitu ya. Ya. Jika pemirsa ingin mengetahui lebih lanjut lagi informasinya, di layar kaca Anda akan ditunjukkan website yang bisa Anda akses untuk mengenai seperti apa sih probiotik Pro M1 ini, cara kerjanya seperti apa dan lain sebagainya. Saya ke Pak Rekta. Pak, ini jika memang tadi masa daya tahannya 1 tahun produk ini dibandingkan dengan yang lain lebih dari kurang 1 tahun begitu. Nah, efektivitasnya untuk meningkatkan probiotik atau meningkatkan kuman yang ada di usus seperti apa cara kerjanya? Seperti dijelaskan Prof. Subianto tadi, keseimbangan mikrobiota dalam usus itu adalah 85%. Iya. Bakteri yang menguntungkan, yang baik. 15% boleh yang oportunistik, yang angin-anginan, atau yang jahat ya. Nah, untuk menjaga komposisi supaya selalu mikrobiota kita seimbang, 85%, kita perlu mengkonsumsi probiotik seperti Pro IM1 ini, Mbak Fatma. Sehingga kita bisa merawat yang baik, kita bisa menjaga supaya porsinya selalu 85% dari keseluruhan. Nah, dengan keseimbangan mikrobiota yang seperti itu, maka imun sistem kita akan seimbang, tidak lemah, tapi juga tidak berlebihan yang akan menjadi sasaran infeksi COVID-19. Nah, ini harus dikonsumsi berapa lama dan juga berapa kali sehari jika masyarakat yang ingin meningkatkan kumannya dengan probiotik ini? Kalau untuk maintenance kesehatan cukup sekali, 15 ml sesudah sarapan, Mbak Fatma. Tapi selama pandemi ini, saya menyarankan untuk preventif dari infeksi COVID-19 sehari 2 kali, 15 ml sesudah sarapan dengan sesudah makan malam. Oke, jadi pagi dan malam. Betul. Sekali lagi setelah sarapan dan juga sesudah makan malam. Betul. Begitu. Dan itu dikonsumsinya tiap hari. Berapa lama jangka waktu untuk konsumsi ini? Apakah aman dikonsumsi terus-menerus begitu? Dikonsumsi tiap hari seperti dikatakan Prof. Subi tadi, tidak ada overdosis, tidak ada kontraindikasi. Jadi karena mikrobiota tadi adalah organ yang sangat penting tapi manja, mudah rusak. Jadi kita harus mengkonsumsinya tiap hari. Jadi memang harus tiap hari agar efektivitasnya untuk di dalam tubuh ini juga efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bisa meningkatkan cara kerja otak begitu. Nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan Ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Mengunjungi berbagai lokasi untuk mengeksplorasi beragam budaya, seni, kuliner, hingga keindahan alam Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, kami ajak Anda jatuh hati dengan kekayaan Indonesia. Bersama Yofi Widianto, Renita Sari Adrian, dan Sere Kalina. Indonesia untuk Indonesia Kaya. Setiap hari Minggu jam 9:30 malam.
dipersembahkan oleh organ tubuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan membangun sistem imun dengan probiotik. Nah, saya ke Pak Rekta, ini memang probiotik ini sangat penting dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga imun, tapi juga bisa mencegah virus-virus ini bisa masuk karena pertahanan di tubuh kita begitu luar biasa dengan mengkonsumsi probiotik. Nah, apakah bisa menyembuhkan jika terjadi COVID-19 di tubuh manusia begitu? Betul, Mbak Fatma. Dengan memiliki sistem imun yang seimbang, respon imun yang seimbang, kita bisa menghindari penyakit infeksi apa aja termasuk COVID-19. Bahkan penyakit-penyakit lain juga sesungguhnya itu 90% lebih diakibatkan dengan kerusakan mikrobiota. Jadi penyakit lain pun seperti diabetes, alergi, autoimun yang lain itu juga bisa disembuhkan dengan probiotik, produk probiotik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa COVID-19 bukan hanya menyerang orang yang low imun, tapi juga orang yang respon imunnya berlebihan ya. Nah, sehingga kalau produk ini bisa membangun mikrobiota, pada gilirannya mikrobiota akan menyeimbangkan imun kita, respon imun, berarti produk ini bisa dipakai untuk tidak hanya profilaksis pencegah, tapi juga untuk mengobati, menyembuhkan pasien yang menderita COVID-19. Tidak hanya mencegah, tapi juga bisa mengobati. Ya. Ini terbukti dengan apa? Adakah sudah pasien-pasien yang mengkonsumsi? Jadi Pro-M1 ini diberikan kepada individual, teman maupun keluarga. Bahkan kita juga sudah uji coba ke Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina, juga uji klinik di Rumah Sakit Daerah Dr. Sutomo berhasil. Seperti dijelaskan Prof. Subi tadi bahwa penempelan COVID di paru-paru kita melalui saluran nafas akan mengacaukan sistem imun di paru-paru. Kemudian karena sistem imun mukosa paru-paru dan sistem imun mukosa usus itu berhubungan, sistem imun di usus pun akan kacau, Mbak Fatma. Nah, lalu bagaimana kita intervensinya untuk meregulasi, memodulasi kembali sistem imun kita? Bisa dengan diminum. Dengan diminum, maka mikrobiota akan diperbaiki, akan dibangun kembali sehingga sistem imun di usus akan baik. Sebaliknya, sistem imun di paru-paru akan baik, akan seimbang lagi. Orang akan sembuh dalam waktu kira-kira 2 minggu. Tapi karena kita memiliki akses ya melalui hidung ke paru-paru, boleh juga dengan selain minum disemprotkan, dispraykan ke hidung sambil kita menarik napas sehingga produk ini, probiotik ini bisa masuk ke paru-paru. Nah, dengan 2 rute administrasi seperti itu, maka kesembuhan bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat, 1 minggu. Sebelumnya 2 minggu, dibuktikan dengan 2 minggu, hanya 1 minggu. Diminum ya per oral, tapi dengan minum dan spray ke hidung itu bisa lebih cepat. Lebih cepat lagi. 5-7 hari sudah sembuh. Tapi juga harus disiplin dengan protokol kesehatan, lalu juga makanan yang bergizi, tidur cukup, dan lain sebagainya. Itu harus tetap dilakukan begitu. Itu preventif, Mbak. Preventif, siap. Saya ke Prof. Subi. Prof, ini memang probiotik ini sangat luar biasa bagi kehidupan manusia begitu di dalam tubuh manusia. Bahkan bisa mencegah adanya virus-virus yang masuk karena pertahanan tubuh sangat luar biasa. Nah, ini bisa menghasilkan apa saja sih bioaktif yang dihasilkan oleh probiotik ini, Prof? Ya, jadi dengan interaksi 100 triliun ya, baik kuman baik tidak baik di dalam usus itu akan interaksi sehingga membentuk suatu produk ya, metabolit namanya. Itu diperlukan untuk masing-masing sangat memerlukan, dan juga kendali sistem di dalam tubuh semuanya dimainkan oleh produk daripada usus ini. Salah satu contoh, kegiatan otak, misalnya neurotransmitter itu diproduksi 8% di usus, luar biasa. Jadi yang di otak ada produksi, tapi yang dibantu usus yang sampai 70-80% diproduksi di usus, namanya neurotransmitter itu. Jadi ini sangat luar biasa ini. Jadi semua kendali dalam tubuh itu oleh kuman baik dalam usus itu. Makanya kita support terus-terusan supaya kita sehat. Jadi sehat itu asalnya dari usus. Ya, orang sehat, orang hidup sehat, semuanya baik itu semuanya dari usus. Ya, maaf, meninggalnya orang asalnya kaitan dengan usus. Ya, jadi dan sekarang saya tambahkan lagi sampai untuk imun sistem. Jadi kaitannya dengan penyakit jantung,
buntu jantungnya, stroke, paru, ya, ginjal, liver, semua itu kaitan dengan usus. Usus baik, penyakitnya itu meredam. Hiperkolesterol, hipertensi, diabetes, kanker, itu semuanya kendali. Kalau itu mengkonsumsi seawal dengan kontinu, diharapkan bahwa itu akan mereda semuanya. Baiknya ini seperti apa untuk jangka waktu mengonsumsi probiotik agar terus-menerus bisa terjaga ini? Ya, jadi saya katakan tadi sejak awal, saya praktek punya pengalaman dan ada penelitiannya juga, mulai bayi lahir ceprot, umur 1 hari saya berikan. Mulai bayi? Itu mulai sudah bayi, bisa? Umur 1 hari, lalu sampai tua. Ada penelitian lebih jauh lagi, itu bahwa di dalam kehamilan itu ternyata permainan itu dimakan juga oleh kuman-kuman baik ini. Jadi sekarang ada hal yang baru, mengkonsumsi kuman-kuman baik ini, termasuk probiotik ini, pada ibu-ibu hamil sudah dimulai sekarang. Jadi semuanya kaitannya dengan kehidupan dengan tubuh. Kalau misalnya masyarakat ini bertanya-tanya, apakah ada efek samping yang mungkin bisa dihasilkan dengan mengkonsumsi probiotik ini seperti apa, Pak Rekta? Sejauh ini tidak ada laporan yang merugikan atau berbahaya dari konsumsi probiotik. Ya memang probiotik yang ada di dalam produk ini itu juga adalah probiotik yang komensal. Artinya sudah ada dengan kita sejak lahir, Mbak Fatma. Kita menuruni probiotik itu dari ibu ya melalui jalan lahir dan ASI. Jadi kalau kita mengkonsumsi mikroba atau bakteri yang memang sudah ada dengan kita sejak lahir, ya tentu tidak ada masalah yang akan terjadi. Dan memang selalu dijaga itu sangat penting, salah satunya dengan mengkonsumsi probiotik agar kesehatan tetap terjaga dan imun juga tetap terjaga. Betul. Nah, Pak Rekta, ini memang kalau probiotik ini bisa didapatkan di mana saja agar masyarakat ini tahu untuk mengkonsumsi probiotik ini? Kami sudah memiliki beberapa distributor di beberapa kota, mulai dari Lombok, kemudian Bali, Denpasar, Surabaya, Solo, Jakarta, Lampung. Dan tentu kami akan terus menambah distributor di kota-kota lain supaya produk ini bisa terdistribusi merata ke seluruh masyarakat ya. Kemudian dari distributor sudah ada menjual ke reseller. Dan reseller saya lihat cukup aktif menjual melalui online shop, Mbak Fatma. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Lazada. Jadi boleh dibilang produk ini sudah hadir di masyarakat. Berarti memang aksesnya lebih mudah dengan adanya online ini di masa pandemi, karena tidak harus datang langsung ke toko, tapi juga bisa melalui website atau toko-toko online yang ada di tengah masyarakat. Nah ini untuk semprot maupun dari minum sendiri, efektivitasnya kalau menurut Prof. Subi ini seperti apa yang bisa dicerna oleh tubuh kita? Ya, jadi yang paling baik itu awal asalnya itu diminum ya. Itu bisa mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Semua mukosa, setelah di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh kuman baik di usus ini. Tetapi lepas dari itu bahwa masing-masing organ, jadi dalam hidung, dalam tenggorokan itu ada kuman-kumannya juga. Ya, kalau kena COVID, kuman tidak baik dia akan berkembang biak, kuman jahat, yang namanya gangguan disbiosis namanya, kegagalan keseimbangan, itu akan mengacaukan semua, dari daratan akan menurun. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa COVID kena ke tubuh kita itu sudah kita membantu, Mbak, terjadinya prosesnya membantu. Karena ada, kalau agar rodo ngomong berarti ada reseptor ya, reseptor itu untuk menerima virus ini dalam tubuh dia masuk, dia berkembang biak, dia tidak ingin membunuh COVID, tapi dia ingin berkembang biak. Baik, terakhir Pak Rekta. Ini saya garis bawahi bahwa probiotik tidak langsung membunuh COVID, tidak, tapi meningkatkan daya tubuh sehingga bisa meredam, mengontrol, mengatasi. Ya. Tidak hanya untuk COVID, tapi juga seluruhnya lah, kesehatan, menjaga kesehatan tubuh manusia. Terima kasih Pak Rekta dan juga Prof. Subi untuk informasinya. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.